Jangan-jangan kita tuh lupa bahagia karena kita mengejar kenikmatan dunia yang semu. Jadi balik ke Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Yang terhormat Ustaz Junjal Mahi, guru kita sekaligus pemateri pada sore hari ini. Yang saya hormati rekan-rekan Imaji Lombok serta panitia yang selaku penyelenggara kajian pada sore hari ini.
serta teman-teman yang saya cintai dimanapun berada. Yang paling pertama serta yang paling utama, kita ucapkan alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa bertemu lagi dalam waktu yang kurang lebih 3 bulan yang lalu. Kita mengadakan kajian pekanan online sebelumnya. Alhamdulillah di sore yang berbahagia ini kita bisa bertemu kembali untuk mengkaji ilmu tentang Islam. Dan alhamdulillah juga, tentu dari segala nikmat yang Allah berikan, yang paling utama yang patut kita syukuri adalah nikmat petunjuk, nikmat iman, serta nikmat Islam. Tak lupa juga salawat serta salam kita ucapkan kepada Nabi kita, Rasul kita, Khatamul Anbiya, teladan kita yang mana dengan diutusnya beliau sempurnalah petunjuk dan ajaran, sempurnalah petunjuk dan syariat yang Allah turunkan di muka bumi, yaitu Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan sore hari ini, tema kajian pekanan online kita yaitu move on. Jadi ya Masya Allah ya, Allah sampaikan kita di ujung tahun Masehi ini, yang mana kurang lebih beberapa jam lagi akan berganti dari 2020 menjadi 2021. Ya tampaknya boleh jadi tahun 2020 ini unik gitu ya. Agak susah mungkin untuk hilang dari memori kita karena subhanallahnya COVID ini berdampak pada seluruh lini dan seluruh aspek dalam kehidupan kita. Banyak agenda yang harus tertunda, banyak rencana-rencana yang jadi wacana, banyak temu-temu yang tidak bisa dilaksanakan. Jadi pada kesempatan sore ini kita akan membahas tentang move on. Jadi kalau bahasa anak-anak sekarang gitu ya, bagaimana kita tuh bisa berdamai gitu dengan masa lalu gitu, serta di waktu yang bersamaan kita bisa memupuk semangat kembali, kita bisa optimis lagi menyambut peluang-peluang kebaikan yang akan datang. Jadi move on di sini bukan berarti move on dari mantan gitu, tapi kita selalu move on untuk self improvement gitu ya, selalu menjadi lebih baik lagi di setiap harinya. Dan satu hal lagi, kami beritahukan bagi yang punya pertanyaan atau nanti setelah penyampaian dari Ustaz Jundi ingin bertanya, bisa langsung menaruh pertanyaannya di kolom komentar live Yuk Ngaji Lombok. Dan tanpa berpanjang kalam lagi, supaya lebih berkahnya mari kita mulai kajian kita pada sore hari ini dengan sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, agar lebih efisiensi waktunya, langsung saya serahkan kepada Ustaz Jundi. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sanna bihadihi ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma inna nas'aluka hayatan thayyibah wa na'udzubika min su'il khatimah. Yang kami muliakan dan yang kami banggakan para pemuda dari teman-teman Yuk Ngaji, baik panitia maupun yang hadir di tempat ini maupun siapapun yang mendengarkan apa yang kita sampaikan dalam pertemuan sore hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dalam usia kita dan kita diberikan kesempatan untuk mendapatkan husnul khatimah. Tema yang diangkat pada akhir penghujung tahun 2020, mungkin beberapa jam ke depan kita akan berganti tahun dulu. Itu temanya berkaitan tentang bagaimana kita bangkit dan belajar ridho setelah kita mengalami banyak kepahitan di tahun 2020. Karena memang
apa yang terjadi di masa ini bukanlah sesuatu yang ada di tangan kita. Bahkan levelnya presiden pun tidak hampir menyerah dan mati kemudian tidak mampu menghadapi seorang diri. Maka tentu kemudian banyak anak-anak muda, tidak sedikit di antara mereka yang kemudian sampai kemudian kehilangan istilahnya jati diri atau kehilangan iman bahkan yang lebih buruknya ketika kemudian wabah ini memukul sendi-sendi khususnya dalam masalah ekonomi. Ini pukulannya sangat kuat sekali. Nah, maka cara bagaimana kemudian kita ingin pertama bangkit dari hal ini, sebenarnya kalau seseorang dalam kehidupan itu memahami tujuan dasar dari kehidupan, kemudian apa yang kemudian dia ingin hasilkan dari kehidupan, sebenarnya kalimat motivasi, inspirasi itu sebenarnya berangkat dari dua hal. Motivasi yang dibangun oleh pribadi dan kemudian motivasi yang datang dari orang lain. Kalau di dalam kehidupan sehari-hari, motivasi terbesar, kemudian semangat terbesar dan kemudian sesuatu yang menambah kebaikan dalam kehidupan seorang muslim yang bentuknya harian adalah seorang itu bisa sholat tepat waktu sebenarnya. Dan ini tantangan besar bagi anak muda, khususnya ketika corona, karena ketakutan dan kekhawatiran tinggi. Cuma anehnya, sebagian anak-anak muda itu kalau kemudian dia ibadah, dia khawatir, tapi kalau kemudian dia mungkin dia untuk menghilangkan kejenuhannya di warung kopi, dia nggak takut. Artinya ketakutannya itu berbeda gitu. Padahal sebenarnya kalau orang betul-betul ibadah dengan benar, artinya dia sholat khusyuk begitu, tepat waktu dan mendapatkan takbir bersama imam, tidak mungkin tidak dia pasti akan mendapatkan sebuah semangat hidup. Makanya selalu saya sampaikan nasihat kepada diri saya sendiri dan teman-teman yang hadir, tantangan terbesar kita hidup di zaman sekarang adalah meninggal husnul khotimah. Tantangan besar. Karena kemudian banyaknya kisah-kisah su'ul khotimah dan banyaknya orang meninggal mendadak. Mohon maaf, angka kematian baik ada corona maupun tidak corona, angka kematian mendadak di banyak tempat itu mengerikan sekali. Artinya mungkin kita baru ketemu dalam kondisi sehat, tiba-tiba besok cuma tinggal namanya saja. Makanya sebenarnya kalau kita mau berpikir cara kemudian kita ingin bangkit hari ini adalah kita memikirkan seandainya kita hari ini menjadi penghuni kubur. Artinya semangat mereka bagaimana? Artinya mereka tidak lagi ada kesempatan untuk berubah. Sedangkan kita ini masih ada kesempatan yang Allah berikan kepada kita, karena kita, mohon maaf, kita bicara kemudian kesiapan. Memang kalau dalam bahasa sekarang kita dianjurkan untuk menyiapkan bekal sebanyak-banyaknya, bekal mati ya, bukan sekedar bekal hidup ya. Karena memang saat ini kemudian seseorang itu harus siap maupun tidak siap. Dia kalau kita lihat dengan kondisi yang ada, kemudian kondisi yang terjadi di kawasan kita, di negeri kita yang kemudian istilahnya penularan kemudian penyakit COVID itu atau wabah COVID ini begitu cepat, artinya dia harus siap dia perlu menyiapkan bekal sebanyak-banyak kalau kemudian dia mati mendadak atau kemudian dia meninggal dalam kondisi yang kemudian dia belum memiliki kesiapan. Maka tidak ada jalan yang pertama kalau kemudian kita ingin bangkit kecuali kita bersyukur kepada Allah yang saat ini mungkin di antara teman-teman Allah berikan kesehatan. Ini satu nikmat yang kemudian sangat mahal, yang kemudian nikmat ini banyak kita lalaikan, khususnya ketika kemudian pekerjaan menjadi sulit, kemudian angka pengangguran meninggi, kemudian banyak pikiran-pikiran yang tidak baik, ujung-ujungnya udah seseorang mengisi waktunya untuk hal-hal yang tidak manfaat. Makanya sebenarnya kalau kita muhasabah, angka penggunaan handphone ketika kemudian COVID ini muncul, itu kalau dihitung mungkin satu hari ada yang minimal 12 jam. Tidak lepas dengan HP. Yang seandainya itu dia letakkan di Al-Quran, mungkin dia sudah menghafal beberapa juz. Tapi kita lihat nih beberapa bulan sudah berlalu, anggaplah kita pukul 8 atau 9 bulan, tidak bertambah dari diri kita kecuali dosa saja. Dan kita akan memasuki tahun yang meskipun itu tahun baru Masehi ya, sebenarnya ini diantara satu bentuk
penjajahan yang muncul setelah penjajahan Barat ke negeri Islam, kita mendahulukan kemudian penanggalan Masih daripada penanggalan Hijriah. Mungkin kalau kita tanya sekarang tanggal berapa Hijriah, rata-rata kita tidak tahu. Karena kemudian kita sudah namanya ini ujian lah ya, ada di kondisi kita. Maka teman-teman yang dirahmati Allah, kalau kita yang pertama tidak bersyukur kepada Allah dengan kesempatan yang masih ada, Allah berikan kepada kita saat ini, maka kemudian kita tidak akan pernah bisa berubah. Karena syarat yang pertama, seseorang kemudian untuk kemudian mengurangi atau kemudian mengurangi dari tekanan masa lalu adalah kemudian dia mengikhlaskan apa yang telah terjadi baik dan buruknya. Makanya saya punya, mungkin ada di sini teman-teman yang sempat dengar ya nasihat yang sampaikan. Saya punya 2 konsep yang saya ikuti dalam kehidupan, 2 konsep cerita yang saya selalu jadikan pegangan hidup. Ini selalu apa? Saya jadikan pegangan hidup. Ini konsep ini kalau saya ceritakan, mungkin saya ceritakan saja dan menjadi sebuah inspirasi bagi kita semua. Yang pertama, konsep kemudian selalu mengatakan khairan insyaallah, segala sesuatu insyaallah baik. Jadi kalimat ini ringan di lisan, tapi kalau dapat musibah susahnya minta ampun. Mungkin kita kecelakaan, kita bilang khairan insyaallah. Mungkin kita lagi di sini tiba-tiba dengar ibu kita sakit, kemudian anak kita sakit, khususnya yang keluarga muda ya, itu pasti emosinya naik. Makanya ketika mengatakan kalimat khairan insyaallah ini baik, ini susah sekali. Semoga ini baik, itu kalimat susah sekali. Nah, saya ingin menceritakan kepada teman-teman kisah yang satu saya dengar dari dosen saya dan pernah saya baca juga, dan yang satu yang saya baca sendiri dan saya suka menjadikan ini sebagai sebuah gambaran inspiratif dalam kehidupan. Nah, saya kisahkan yang dari saya dulu. Dikisahkan bahwa seorang raja memiliki seorang penasehat. Setiap terjadi sesuatu, selalu penasehatnya mengatakan khairan insyaallah. Semoga perkara ini baik di sisi Allah. Atau insyaallah perkara ini baik. Suatu saat kemudian raja ini, biasa kalau raja seperti ini ya, disiapkan buah begitu. Kemudian apa? Ada pisau, kemudian mungkin dia buka salah satu buah, kemudian apa? Ketika dia itu tidak sengaja kena jarinya, tergores, hampir putus itu apa? Jadinya. Ketika kemudian penasehat ini melihat, dia mengatakan khairan insyaallah, semoga ini apa? Baik. Raja ini kesel, ini saya apa? Dikit-dikit bilang khairan insyaallah, saya ini sudah tangan saya apa? Tangan saya sudah berdarah sampai jadi saya sudah hampir putus, dia masih mengatakan apa? Khairan insyaallah. Akhirnya apa? Karena dia kesal, ini raja, dia suruh pengawalnya untuk memenjarakan penasehatnya, memenjarakan dia orang ini kan. Pas dia digiring ke penjara, dia mengatakan khairan insyaallah, insyaallah dia apa? Baik. Jadi tidak berubah sama sekali. Akhirnya kemudian pada keesokan harinya itu adalah jadwal sang raja untuk kemudian melakukan kemudian perburuan. Nah, dulu raja-raja di sebagian dalam dinasti-dinasti yang ada itu sangat suka namanya berburu. Ketika sampai di sebuah kawasan, kemudian sang raja melihat seekor hewan, kelinci atau gajah waktu itu. Kemudian dia bilang sama pengawalnya, biarkan saya menyelesaikannya seorang diri. Akhirnya dia masuk ke kawasan hutan yang cukup dalam. Ketika dia masuk ke sana, tiba-tiba berkumpullah di sana kalangan Badui. Dan ini sudah dari dulu ada kalangan Badui yang hidupnya berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain. Maka kemudian ketika melihat ini raja, akhirnya apa? Raja ini ditangkap. Namanya orang Badui, mana tahu ini raja. Dia tahu dia tangkap, dan itu ketika ditangkap, maka pada malam harinya adalah hari penyerahan sembahan kepada Tuhannya. Dan yang harus disembahkan adalah apa? Persembahan adalah manusia. Maka raja ini yang apa? Yang dipilih. Udah disiapkan lah. Raja ini sudah gemetar, takut lah. Dan mana mereka tahu ini raja? Gitu. Akhirnya kemudian apa? Ketika kemudian sudah akan dipersembahkan, tiba-tiba yang mengecek mengetahui bahwa jadinya raja ini apa? Tergores. Sedangkan persembahan kepada Tuhan itu tidak boleh ada yang cacat. Maka dia dibebaskan, dia apa? Maka kemudian dia bersyukur kepada Allah, kemudian dia apa? Ya Allah, benar kata apa? Penasihat saya bahwa ini pasti ada apa? Ada khairan insyaallah, pasti ada hikmahnya gitu.
Tapi sayangnya kita tidak tahu hikmah dalam kehidupan. Betul, kadang-kadang kita mungkin mendapat musibah yang besar, kita nggak tahu hikmahnya. Ini yang kadang-kadang menjadikan kemudian kita emosi atau kemudian sampai kita mengeluh. Karena makna daripada sabar itu adalah tidak mengeluh. Maka ketika kemudian dia balik ke kerajaan, segera dia bebaskan penasihat dan dia bersyukur. Kemudian dia tanya, saya sudah mendapatkan hikmah dari putusnya jadi saya. Lantas apa hikmahnya kamu di penjara? Dia kata, kalau saya ikut dengan dirimu, saya yang ditangkap dan saya yang dipersembahkan. Itu kisah yang pertama gitu ya, tentang kalimat khairan insyaallah. Kadang-kadang kita dengan kisah itu pelajaran lebih banyak daripada kemudian kita cuma melempar sekedar kajian begitu saja. Kemudian kisah yang masih dalam tema yang pertama yang saya suka baca dalam bab ini adalah kisah soal rumah tangga di sebuah daerah di beberapa wilayah di daerah kaum muslim di daerah sana, yang biasanya dikenal dengan setiap rumah itu memiliki 3 hewan, yaitu ayam yang biasanya, jadi ayam itu penting kalau di zaman dulu dan sekarang tentunya. Kalau kita memang punya halaman yang luas, ayam itu sebagai tempat kita bersedekah kalau sisa makanan tidak habis. Ya mungkin ada juga yang ikan ya, tapi kalau ikan itu kalau ikan hias kan tidak cocok untuk masak, sisa makan tidak akan ada. Tapi kalau ayam, bebek cocok. Itu kemudian bisa membangunkan subuh. Dan kelebihannya kita mengetahui turunnya malaikat, karena kalau kokoknya ayam itu menandakan apa? Turunnya malaikat. Jadi di rumah itu ada ayam, kemudian ada keledai. Keledai itu semacam kendaraan di zaman sekarang, yang motor atau mobil begitu. Kemudian yang ketiga ada anjing yang ditugaskan menjaga istilahnya ladang. Jadi boleh kita memelihara anjing kalau untuk menjaga ladang, tapi untuk menjaga rumah seseorang dikurangi pahalanya. Kemudian pada malam pertama rumah ini mendapat serangan dari sekumpulan babi yang ingin kemudian istilahnya mengambil keuntungan lah. Maka kemudian pada malam pertama matilah ayam. Ketika berita itu sampai kepada bapak ini, dia mengatakan khairan insya Allah, semoga ini menjadi apa kebaikan di sisi Allah. Keluarganya bilang ini kita udah nggak bisa makan ayam, malah bilang apa semoga apa baik. Keluarganya kesal. Di hari yang kedua yang mendapat serangan adalah keledainya, sampai keledainya apa mati. Habis sudah, nggak bisa kemana-mana karena nggak ada kendaraan. Karena keledai itu kendaraan di zaman itu. Ini juga mereka apa? Ketika sampai kabarnya dia mengatakan khairan insyaallah, keluarganya malah dasar bapak ini apa nggak punya perasaan, kita sudah dapat musibah kok malah bilang apa semoga ini apa baik. Makanya kita kalau mendapat musibah umumnya para laki itu emosi dia, mungkin kita ditabrak motor atau kita kadang-kadang ya, saya tadi siang itu nonton YouTube begitu, ada orang nikam, mau ngancam orang nikam pakai pisau, cuma lecet sedikit dari apa mobilnya, cuma kesentuh spion sedikit, itu sampai apa mengancam dengan apa pisau. Ini jadi orang tuh emosi, padahal bisa jadi ada hikmahnya dalam musibah yang dia dapatkan. Kemudian pada malam yang ketiga di mangsa pula lah kemudian anjing yang dia kena serangan, kemudian dia pendarahan, kemudian dia mati. Maka sudah di rumah itu nggak ada lagi ringkikan ayam, nggak ada gonggongan anjing, dan ini kan keledai kokokan ayam bukan ada. Maka beberapa waktu berlalu, beberapa hari kemudian datanglah kemudian serangan perampok. Dan perampok di zaman itu kalau merampok langsung membakar juga rumah. Ya sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Muhammad, dan memang sadis begitu. Maka satu-satunya rumah yang selamat rumah ini, karena tidak mendengar kokokan ayam, tidak ada kemudian ringkikan keledai, dan tidak ada apa? Dan tidak ada kemudian gonggongan anjing. Maka rumah ini yang selamat, semua rumah dia habisi sudah. Itu di antara hikmahnya kemudian mengatakan apa kalimat apa? Khairan insyaallah. Cuma kita praktekkan setiap kita mendapat hal yang jelek. Kata khairan, semoga ini baik. Khairan. Ini berat sekali. Karena kalau kita mungkin dapat musibah khususnya nih keluarga muda, kalau anaknya diuji itu pasti apa? Pukulannya kuat sekali kalau anak khususnya. Dan mungkin kesalahan istri, mungkin dia akan bentak-bentak istrinya. Dia nggak mengawali dengan kalimat apa? Khairan insyaallah. Sama kalau kita mungkin kita punya tugas tiba-tiba diganggu adik kita atau HP kita tiba-tiba jatuh, kan kita kadang kesel kan, mungkin jatuhkan teman-teman kita. Coba kita pertama kali katakan khairan, semoga ini baik ya Allah. Ini sebuah
pelajaran yang saya rasa pelajaran sangat mahal dalam kehidupan, yang kalau kita bisa praktekkan, kita sudah menyelesaikan dari banyak masalah dalam kehidupan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, saya menukilkan kisah seorang ulama yang disebut dengan namanya Abu Hamid Al-Hamzani. Saya lupa nama depannya, tapi disebutkan oleh Imam Al-Zahabi dalam kitab beliau Syiar A'lam Nubala tentang kisah seorang tabi'in atau tabi'ut tabi'in. Jadi ada seorang tabi'ut tabi'in yang setiap kali dia berinteraksi dengan orang, jual beli atau apa begitu, atau masalah apa, dia selalu mengatakan kemudian al-madi la yudkar, masa lalu jangan disebut-sebut. Misalkan kita pernah punya masa lalu yang buruk di masa lalu, udah kalau dia ketemu beliau udah jangan masa lalu, jangan apa, al-madi la yudkar, masa lalu jangan disebut-sebut. Sampai kemudian diceritakan beliau meninggal dunia, maka seorang sahabat beliau bermimpi bertemu beliau, di mana bermimpi bertemu dengan beliau setelah beliau meninggal dunia. Kemudian dia bertanya, bagaimana Allah berbuat kepadamu? Intinya kemudian beliau ini mengatakan, sungguhnya ketika saya bertemu dengan Allah, Allah mengatakan kepada diriku, wahai hambaku, sebagaimana engkau biasa mengatakan kepada orang lain, al-madi la yudkar, maksudnya tidak lagi disebut-sebut, gak usah disebut-sebut. Kan kita sering kalau rumah tangga, teman-teman kita ada kejadian pahit di masa lalu, kita tidak suka diungkit-ungkit. Saya sampaikan hal ini baik, tapi jangan membiasakan hutang terus dibayar ya. Ini kalau untuk tema hutang saya enggak. Jangan sampai kita salah paham ini. Udah kan itu masa lalu, kita ikhlasin saja lah. Ya kalau angkanya tinggi kan lumayan juga ya. Ya kecuali kalau memang kondisi yang ini memang orangnya susah sekali gitu. Tapi karena hutang itu susah dilupakan gitu ya. Kalau mantan masih lah, laki-laki itu masih bisa lah dilupakan. Tapi kalau hutang lebih berat kadang-kadang ya. Makanya kadang-kadang kita kalau kumpul-kumpul sama teman, jangan biasakan lempar tugas. Kumpul udah pakai uang kamu dulu ya. Nah itu kalimat yang apa? Balik membunuh begitu. Jadi ketika beliau bertemu dengan Allah, Allah mengatakan, wahai hambaku, sebagaimana engkau membiasakan kalimatnya, maka dosa-dosamu gak disebutkan lagi. Dan silakan kau berjalan kepada surga. Ini sebuah kisah yang sangat inspirasi sekali tentang yang pertama, bagaimana kalau ada sesuatu yang kita dapati tidak baik, kita katakan apa? Kita katakan khairan insyaallah, semoga ini baik. Kemudian yang kedua, teman-teman sekalian, kalau kemudian kita punya sesuatu yang buruk di masa lalu dengan mungkin kisah pribadi kita atau kisah dengan orang lain, maka yang harus disampaikan al-madi, masa lalu yang disebut-sebut. Nah, karena kenapa? Seseorang tidak akan pernah ridho kalau dia tidak bisa menyelesaikan kasusnya dengan dirinya sendiri. Suatu saat saya mengajar di sebuah kelas yang muridnya sedikit sekali. Saya membahas tentang tema tentang berbakti kepada orang tua. Kan kalau kita doa orang tua kan, ya Allah ampunilah dosa diriku dan kedua orang tuaku, dan sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi diriku di waktu kecil. Saya tahu ada beberapa murid ini yang dibuang sama orang tua, sudah dibuang orang tua. Saya tanya, apakah ada kewajiban mendoakan orang tua kalau engkau dibuang? Tanya gitu. Saya untuk mengatas persiksa anak itu mengajar apa? Enggak wajib Ustaz, saya doain orang tua saya. Karena dia sudah memperlakukan saya seperti ini. Ini kan dia bilang, udah saya katakan kayak gini. Saya tahu target keberhasilan yang dia capai dan pembelajaran itu rendah sekali. Saya katakan, engkau tidak akan pernah bisa keluar daripada masalah-masalah target-target yang harus engkau capai dalam belajar sampai engkau memaafkan apa yang di masa lalu. Karena kita tidak akan pernah bisa membuat karya kalau kita tidak menyelesaikan masalah hati kita. Ini satu kaidah dalam kehidupan. Kita tidak akan pernah, misalkan seorang suami ketika dia akan berangkat kerja cekcok dengan sang istri. Kalau dia berangkat dengan masih menyimpan emosi, pasti itu akan mempengaruhi hasil sebuah pekerjaan. Tapi kalau kemudian dia berangkat, saya maafkan istri saya doakan kebaikan untuk dia telah menyelesaikan sesuatu yang ada di hati. Permasalahan besar yang ada dalam kehidupan kita tidak bisa menyelesaikan masalah hati kita ini. Sehingga kita ketika akan berkarya lebih, selalu kita masuk dalam kondisi kemudian mengingat masa lalu. Makanya doa yang paling menarik, saya sampaikan ada doa bagi saya pribadi, setelah saya mengkaji banyak doa. Ada doa bagi saya pribadi yang sangat bagus, saya sampaikan dua saja. Tapi doanya ini agak panjang sedikit, tapi nanti saya akan share ke teman-teman biar menjadi sebuah inspirasi. Karena tidak ada jalan kita untuk bangkit kecuali kita punya doa.
Tidak ada namanya orang itu bangkit sebagaimana Allah dalam Al-Quran mengatakan kemudian dalam kisahnya Nabi Zakaria, walam akun bidu'anika rabbi syakiya, dan saya ya Allah belum sekalipun kecewa dalam berdoa kepada Engkau. Ada seorang dai kelasnya internasional mengatakan, saya tidak pernah datang kepada saya selama 40 tahun atau lebih sampai 60 tahun orang yang mengeluhkan masalahnya apa saja, urusan dunia, urusan akhirat, yang tidak selesai dengan tema sepertiga malam. Artinya kalau ada orang punya masalah, kemudian dia datang kepada saya, kemudian dia curhat masalahnya dia, tidak mungkin dia tidak selesai kalau dia bangun sepertiga malam. Dan saya pribadi merasakan teman-teman yang curhat ketika umroh 10 tahun dia punya anak, kita nasihatkan dengan berbab-bab sepertiga malam, selesai permasalahan. Dan yang nggak selesai semuanya kembali kepada hubungan suami istri yang tidak mau kompak ketika mereka punya masalah untuk kemudian doa seperti itu. Apa-apa konsepnya demikian. Ini sudah konsep yang patut. Nah, teman-teman, doa-doa ini saya rasa penting sekali untuk khususnya bagi mereka yang kemudian terlalu sering galau, lalu sering kemudian mengingat masa lalu. Doa yang pertama yang sering kami sampaikan berkali-kali, saya alhamdulillah tetap aja kemana-mana bawa buku zikir ya, Muslim ini. Mungkin nanti kalau teman-teman yang belum punya bisa, teman-teman yang ngaji tetap mendapatkan khusus dari saya. Kalau teman-teman nggak punya bisa aja minta gratis. Jadi saya selalu mengatakan zikir sekarang itu seperti benteng. Zikir pagi saya itu seperti benteng yang nggak bisa ditinggalkan. Dan anak temukan teman-teman yang menjaga 3 hal. Menjaga 3 hal. Yang pertama kemudian menjaga zikir pagi sore, menjaga sedekah meskipun sekecil apapun, atau dia ngambil sampah, atau kemudian dia tersenyum, pokoknya dia membantu orang. Dan yang ketiga dia berdoa, tidak mungkin dia akan mendapatkan suatu hal yang memberatkan dalam kehidupannya. Dan arti suatu hal yang menyusahkan sekali, pasti dia akan diringankan. Dan itu sudah pasti. Dan ada teman-teman yang kena COVID hanya dengan cuma sholawatan Nabi aja, dia sholawat Nabi aja, ya Pak Allah. Dan nggak ada yang lebih menenangkan daripada sholawat Nabi. Dan Allah, kita punya masalah kayak apa? Hatta itu udah di puncak, ketegangan kita sudah puncak sekali. Tidak bisa kita keluar tanpa sholat Nabi. Ini uji coba mendalam. Setelah anak semua amaliyah pernah anak mengkaji darinya, sudah kita uji coba. Yang paling menenangkan di konsep tenang itu sholawat kepada baginda Rasulullah. Tapi di dalam konsep harapan untuk lebih baik itu konsepnya doa. Kalau menenangkan itu sholawat Nabi, tapi kalau ada konsep untuk masa depan itu apa? Doa. Nah, doa yang pertama bunyinya adalah Nabi SAW selalu berlindung. Kalau beliau naik kendaraan atau kemudian beliau di mana saja, disebutkan oleh sahabat Anas, kalau beliau sudah naik kendaraan dan tenang, beliau selalu membaca doa, Allahumma inni a'udzubika, ya Allah aku berlindung kepada Engkau dari 8 hal yang menjadikan orang nggak pasti tidak akan pernah berhasil. Allahumma inni a'udzubika minal hammi, dari apa? Ham, kekhawatiran, ketakutan ada apa yang terjadi di masa mendatang. Takut dengan COVID, takut banyak lah ketakutan. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Hazan ini adalah trauma masa lalu yang menyedihkan sekali. Kesedihan yang mungkin banyaklah, kesedihan banyak hal. Minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal. Ajzi ini apa? Lemah. Kemudian yang keempat adalah kemalasan. Teman-teman catat, setiap 8 kata lawan dari 8 sifat ini itu adalah sifat sukses. Dan semua buku-buku yang saya pernah membaca dari buku-buku motivasi barat semuanya menunjukkan 8 hal ini. Sudah membaca buku Robert Kiyosaki waktu di SMP, Bapak Kaya dan Bapak Miskin di masa halaman segini. Semua konsep-konsep itu berangkat lawan dari kata ini. Kalau kita ingin mau sukses, berarti positive thinking, ya kan. Kemudian apa? Semangat terhadap masa depan. Jadi jangan terlalu ini nih. Silakan teman-teman coba dicek begitu. Semua di buku-buku motivasi barat menunjukkan lawan kata dari 8 hal ini adalah apa hal-hal yang menjadikan seorang itu sukses. Kemudian yang ke-5 dan ke-6 wal bukhli wal jubn. Bukhli itu ada kikir, kemudian jubn adalah pecundang atau pengecut, tidak berani ngambil resiko. Kemudian yang ke-6 wa'udzubika masih min dola'id daini wa ghalabatir rijal. Ini adalah kelilit hutang dan penjajah orang. Ini 8 hal ini kalau kemudian kita melaksanakan lawannya kita pasti sukses. Nabi selalu berlindung dari 8 hal ini. Allah, aku berlindung kepada Engkau dari kekhawatiran, dari trauma masa lalu, dari kemudian kelemahan, dari kemudian kemalasan, dari kemudian kekikiran, dari sifat pecundang, dari hutang, dan kemudian berlindung daripada dijajah oleh orang lain. Kemudian doa yang
kedua, dan ini terakhir kita cukupkan dengan tema yang pendek tapi inspiratif bagi teman-teman. Yang kemudian yang terakhir adalah doa yang luar biasa yang sebagian ulama mengatakan doa ini adalah doa yang mengumpulkan dari semua kebaikan karena mengandung 5 permintaan. Yang bunyi doanya adalah Allahumma aslih li dini alladzi huwa ismatu amri. Ya Allah, perbaikilah istilahnya agamaku yang ia adalah menjadi tujuan dasar aku diciptakan di dunia, yaitu menjadi benteng urusanku. Wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi, dan perbaikilah urusan duniaku karena saya yang menjadi tempat kehidupanku. Wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi, dan perbaikilah urusan akhiratku yang menjadi tempat kembaliku. Waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair, dan jadikanlah kehidupan ini tambahan bagiku dalam setiap kebaikan. Waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr, dan jadikanlah kemudian kematian sebagai peristirahatan daripada berbuat yang dari berbuat segala keburukan. Ini 2 doa yang memang agak panjang teman-teman sekalian. Tapi saya rasa berdoa dengan bahasa Indonesia pun tidak menjadi masalah. Yang saya rasa ini penting sekali. Yang kalau yang doa yang kedua meminta bagaimana Allah memperbaiki urusan agama kita, memperbaiki urusan dunia kita. Ini kalau agama itu utuh ya, bagaimana kita diberikan petunjuk sampai kemudian husnul khatimah. Kalau dalam urusan dunia kita diberikan kemudahan dalam berbagai macam urusan keluarga, harta, pekerjaan, semuanya. Kemudian yang ketiga, bagaimana kemudian istilahnya Allah memperbaiki urusan akhirat kita. Kemudian yang keempat, bagaimana Allah kemudian memperbaiki agar kehidupan kita menjadi manfaat. Kemudian yang kelima, sehingga kematian menjadi sebuah hiburan dan istirahat. Ini hal-hal yang menjadi konsep dasar. Maka teman-teman sekalian silakan untuk menulis lagi planning-planning baru, resolusi-resolusi yang ditarget di tahun 2021, tanpa kemudian menjadikan pengalaman di tahun 2020 yang kemudian seseorang yang terlalu banyak malas, terlalu banyak kemudian menghabiskan waktu dengan handphone, itu menjadikan kemudian dia gagal dalam segala planning dunia maupun akhirat. Maka ikat setiap planning itu dengan sepertiga malam. Yang tidak mungkin Allah akan istilahnya meninggalkan seseorang yang telah berdoa kepadanya. Ini yang mungkin kami sampaikan sudah setengah jam, dan nanti masuk ke dalam tema sesi tanya jawab. Alhamdulillah. Ya, Masya Allah. Jazakallah khairan Ustaz atas ilmunya. Banyak sekali pelajaran yang kita bisa ambil dari tausiah tadi. Salah satunya seperti dari kisah tadi kita bisa belajar untuk membiasakan diri gitu, mengucapkan khairan insyaallah. Bagaimana Allah sebutkan di dalam surah Luqman, kalau orang yang diberi hikmah itu syarat pertamanya adalah bersyukur. Jadi untuk kita bisa mendapatkan hikmah dari setiap peristiwa itu kuncinya adalah kita harus mengkondisikan diri kita dulu untuk bersyukur. Kalau yang kedua adalah membiasakan kalimat al-madi yudkar atau what happens happen gitu. Kita segala hal yang sudah terjadi ya sudah gitu. Kecuali utang, ini sensitif. Kecuali utang harus kita segera lunasi. Dan masalah doa juga tentang zikir yang harus kita rutinkan. Sebagaimana Allah firmankan di surah Ar-Ra'd ayat 28. Kalau orang-orang yang beriman itu hatinya tenang ketika berzikir. Nah ini menarik nih Ustaz. Jadi ketika kita membaca zikir-zikir itu terus kita belum merasa tenang dengan diri kita sendiri Ustaz. Kita belum, mungkin kita merutinkan tapi lama-lama rutinitas itu kayak menjadi jadi mungkin lebih kayak tidak ada rasanya lagi Ustaz, tidak ada feel-nya. Padahal di surah Al-Ra'd itu Allah bilang orang-orang yang beriman itu justru dia tenang ketika mengingat Allah. Justru ini kan agak kontradiksi, ini gimana penjelasannya? Jadi memang mengapa seseorang yang berzikir kepada Allah tapi tidak mendapatkan ketenangan, dalam konsep zikir sendiri itu ada beberapa. Yang pertama, ketika dia berzikir, dia dalam kondisi tidak berprasangka baik kepada Allah. Yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika dia berzikir, ketika hamba ini dia berzikir, dia tidak memahami apa yang dia baca. Kemudian yang ketiga, zikir-zikir yang dia baca justru menjadikan kemudian dia semangat untuk segera menyelesaikan, bukan menikmati. Artinya dia targetnya bagaimana? Segera selesai. Ini menjadi titik. Makanya kemudian
ketenangan itu datang dari dua hal. Saya ulangi, ketidaktenangan atau kekhawatiran itu datang dari dua hal. Yang pertama, pikiran yang buruk, apa saja, baik prasangka buruk kepada atau pikiran yang buruk lah. Dan yang kedua adalah kemaksiatan. Itu saja. Jadi bagaimanapun orang kalau sudah bermaksiat kepada Allah, rasa khawatirnya tinggi. Makanya sampai ada sebuah kisah ya yang saya dengar hari ini. Ada seorang pengusaha di level perusahaan yang dia itu punya kekhawatiran tinggi karena dia pernah punya pengalaman harga saham atau apa yang dilakukan namanya itu jatuh lah. Nah dia ini sekeluarga punya beberapa anak gitu dan istri. Semua anak ini dermawan dan menjaga perintah Allah sholat. Nah bapaknya ini tidak sholat dan tidak mengeluarkan zakat. Maka suatu saat anaknya yang menjadi sekretarisnya dia mengatakan, Pak, kalau bapak mau Allah hilangkan dari was-was ini, kemudian Allah sembuhkan penyakit bapak dan bapak diberikan ketenangan, tolong bapak kembali kepada Allah untuk apa? Sholat dan kemudian apa? Mengeluarkan zakat. Ini nasihat yang berkali-kali lah. Sampai suatu saat kemudian bapaknya ini nasihatnya masuk ke hatinya. Maka dengan izin Allah, setelah kemudian dia mengeluarkan zakat hartanya, kemudian dia bertobat kepada Allah dan melaksanakan sholat, seketika itu kemudian hasil perusahaannya di akhir tahun yang biasanya dia jatuh itu melejit sekali. Kemudian semua penyakit yang dia rasakan, komplikasi di tubuhnya, Allah berikan kesembuhan secara mendadak ya, karena dia Allah. Maka teman-teman sekalian, zikir itu konsepnya tidak akan tenang di hati kita kalau perasaan kita buruk pada Allah. Makanya yang pertama kali ketika kita ingin berzikir, cari posisi yang kemudian hati kita tenang. Cari posisi dulu yang mungkin kita duduk atau kemudian kita berbaring, kemudian kita mulai matikan handphone, kemudian kita mulai dengan istighfar. Makanya setiap kali zikir awali dengan istighfar untuk mengurangi pengaruh dosa. Baru setelah itu kita mulai memuji Allah atau kemudian kita bersolawat. Tapi intinya awal harus apa? Karena istighfar itu menenangkan. Ya Allah saya salah ya. Ketika dia udah mengaku ya Allah saya salah, saya mau kembali kepada Engkau ya Allah, maka kalimat itu menjadikan masuklah ketenangan dan rahmat Allah kepada dia. Tapi kalau dia nggak demikian, meskipun dia baca pujian dia pasti gelisah sekali. Bahkan kemudian kok baca tapi kok nggak tenang kan? Itu muncul karena pikiran yang tidak baik dan kemudian kemaksiatan yang sempat dia lakukan. Ini di antara hal-hal yang kemudian terjadi. Terima kasih Ustaz. Sekali lagi kita buka sesi tanya jawab di sini. Jadi bagi teman-teman, bagi pemirsa yang memiliki pertanyaan, silakan bisa langsung taruh pertanyaan di kolom komentar. Jadi di sini udah ada beberapa pertanyaan ya Ustaz di akun live di Ngaji Lombok. Di sini yang pertama pertanyaannya, Assalamualaikum Ustaz, mau tanya bagaimana supaya kita tidak menjadi kaum yang ikut-ikutan seperti TikTok dan lain-lain. Subhanallah. Nah, mungkin itu fenomena yang belakangan ini terjadi gitu Ustaz. Karena corona di rumah aja, jadi punya waktu luang, banyak hal yang dieksplor gitu, termasuk mungkin tidak sengaja ikut-ikutan mencoba TikTok gitu. Nah, jadi pertanyaannya gimana supaya kita tuh punya pendirian dan gak gampang ikut-ikutan apa yang trending. Jadi memang kalau kalimat bagaimana kita nggak menjadi kalangan yang suka ikut-ikutan, ya harus punya kepribadian, harus punya prinsip dalam kehidupan. Makanya ada satu kalimat hikmah, man asya bila mabda mata bighairi syaraf. Barang siapa yang hidup tanpa sebuah prinsip, dia akan mati tanpa sebuah kemuliaan. Itu prinsip kuat. Makanya ini ketika ada tayang demikian, sebenarnya bukan hanya itu kayak ada Hugo, ada banyak sekali ya sekarang micet. Bahkan saya kemarin ada teman itu sampai cerai sama istrinya karena istrinya main Hugo, dia curhat sama puluhan orang mungkin kalau dia. Udah. Dan khususnya nih, memang sekarang TikTok itu merajai di banyak kalangan, bahkan bukan hanya ibu-ibu rumah tangga ya, bahkan anak-anak kecil. Yang pengaruhnya adalah orang itu seperti kesetanan. Makanya yang sudah main TikTok itu berapa kali datang ke rumah orang-orang kesurupan tok isinya. Bahkan anak-anak pondok, ada beberapa santri itu yang ketika datang dari rumahnya setelah main TikTok itu kalau dia mengaji itu rasanya berat, kayak dia kesetanan, betul-betul kayak orang
Keheran. Kemudian apa? Tiba-tiba setelah kemudian apa dia selesai ngaji, dia tiba joget sendiri, tapi senang sekali. Itu kami bilang ini pengaruhnya ini, dan itu dia katanya apa yang kamu lakukan di rumah? Maaf, kami mentik ini nanti orang kesetanan. Makanya ibu sampaikan, yang ditakutkan kemudian ibu-ibu, maksudnya mbak-mbak ya atau akhwat-akhwat yang main TikTok, yang pertama dia menyebarkan dosa jariah. Kalau kemudian dia mati dan kemudian TikToknya dilihat oleh puluhan orang atau sampai ribuan orang, maka setelah dia meninggal, sebagaimana Ustaz sudah mengatakan, itu disebut dengan dosa jariah, dosa yang mengalir terus dosanya, nggak akan putus sampai dihapus. Jadi ini bahayanya kemudian apa? Salah menulis atau kemudian salah upload di media sosial atau di media-media yang begitu terbuka dan bisa begitu bebas. Makanya teman-teman sekalian, kita ini harus punya prinsip dalam kehidupan. Kalau kita nggak punya prinsip dan hanya dari ikut-ikutan gaya hidup orang, mohon maaf, kita akan dibangkitkan dengan apa yang kita ikut-ikuti. Dan TikTok itu sekarang menjadi agenda intelijen Cina. Udah mulai tahu lah udah mulai dirangkul di beberapa negara. Itu mohon maaf, itu banyak hal yang nanti akan menjadi sebuah kasus yang mungkin bukan sekarang, mungkin akan ketahuan 2-3 tahun ke depan. Mungkin kalau lebih itu kan. Tidak sepele ya masalah TikTok tuh. Iya. Bahasanya sampai ke masalah intelijen, hebat, luar biasa. Jadi mungkin bagi teman-teman yang ya ada baiknya kita ya mungkin dari sekarang uninstall gitu TikToknya bagi para user TikTok. Atau mungkin kita nggak perlu ngejudge user TikTok, mungkin kita husnuzon mereka butuh gitu teman-teman yang bisa merangkul, maka di situ kesempatan kita buat merangkul mereka. Yang cukup menarik juga ya, Allah di dalam Al-Quran menyifatkan perempuan itu dengan sifat ghafilat. Ini pernah, ini Mas Bayu ingat ya? Kalimat ghafilat itu adalah kalau berbahasa itu perempuan yang lalai. Secara tanda kutip mungkin maknanya apa? Dipahami jelek kan? Tapi mana dalam Al-Quran ghafilat, wanita yang tidak tahu tentang apa? Perkembangan zaman yang menjadikan dia apa? Dia masuk dalam kemaksiatan. Jadi dia lalai, tidak tahu tentang dunia. Jadi sungguh mengagumkan kalau kita menikah dengan istri kita, tiba-tiba dia tidak baik, polos. Itu luar biasa. Dan justru kita takut kalau nikah dengan perempuan yang tidak polos. Makanya artinya apa? Dia gaptek. Artinya sehingga dia tidak tahu, bukan dia tidak tahu. Khususnya kalau dia nggak tahu Instagram, ya itu luar biasa ya, tidak tahu Instagram, nggak tahu TikTok, itu berarti perempuan itu perempuan ada pilihan. Tapi kalau kemudian dia nggak ghafilat, berarti dia mengetahui tentang hal-hal yang buruk. Makanya kalimat ghafilat, dia terlalaikan, mana? Dia terlalaikan dari ibadah. Jadi dia saking terlalu baik dia mengurus suaminya kalau dia berumah tangga, mengurus anaknya. Kalau dia belum menikah, dia terlalaikan dengan urusan akhirat sampai dia apa? Melalaikan dunia. Tersibukkan dengan urusan apa? Ibadah akhirat kebaikan sampai dia melupakan apa? Urusan dunia. Itu saking sifat yang harus. Nah, kita ini kebalik, kita tersibukkan dengan urusan apa? Dunia sampai kemudian kita melupakan akhirat. Nah, silakan. Ya itu benar banget saya Ustaz. Kita memang jujur aja waktu ini luar biasa cepat, kerasa terlena banget. Padahal kalau kita manfaatkan tuh betul, atau kita bisa hafal berapa juz. Iya. Atau mungkin kita bisa tahu berapa hadis, sekian hadis. Sampai sahabat Khalid kalau melihat Al-Quran kan beliau menangis kan, dan mengatakan syagolna angkal jihad, kami tersibukkan darimu dengan berjihad. Maksudnya kesibukannya itu jihad perang gitu. Kita kesibukannya apa? Mungkin perangnya main PUBG gitu ya. Main game begitu. Beda ranah jihad. Beda juga rewardnya ya. Jadi itu dia sahabat-sahabat Aiwan yang jomblo cari yang polos. Itu pun kalau perempuannya mau gitu. Nah ini juga ada pertanyaan lain Ustaz. Pertanyaan kedua, bagaimana caranya agar mencintai ibadah? Karena sulit sekali berlepas dari godaan HP. Alhamdulillah, wassalatu wassalam. Jadi kaidahnya matikan HP. Pertanyaan selanjutnya Ustaz. Ya, ini kan jadi saya selalu sampaikan sama teman-teman, Ustaz, saya ini kok susah ya bangun malam. Saya bilang, kalau ada bisa nggak Anda mematikan HP? Jadi permasalahannya gini teman-teman sekalian. Kita ini setiap hari dengerin motivasi, dengerin kisah orang soleh, tapi cuma kisah aja. Udah berlalu, habis itu kita nggak bisa tidur sama sekali. Makanya yang terjadi
ketika sebuah generasi itu hina, mereka membicarakan tokoh-tokoh atau pahlawan-pahlawan yang hebat, tapi tidak sedikit pun mereka bisa mengambil aplikasi yang bisa dicontoh. Karena kemudian mereka cuma hanya tersibukkan dengan tersibukkan dengan gaya hidup yang kemudian tidak menjadikan mereka disebut oleh pahlawan. Makanya teman-teman sekalian, orang-orang tua kita yang dulu, mereka kalau lihat kita main HP lama, mereka pasti yang kita malas kan? Karena bagi mereka ini main HP itu bagi mereka dan dalam wawasan mereka itu tanda orang nggak punya pekerjaan. Karena bagi mereka pekerjaan itu yang ngaji, kalau itu ibadah, yang kemudian baca buku tidak ada Pak. Meskipun bisa jadi kita pegang HP ini manfaat, tapi dalam konsep berpikir mereka, frame berpikir mereka bahwa itu ada sebuah keburukan, tanda kita malas. Itu bisa jadi kemudian yang kita dapatkan lebih banyak daripada apa yang mereka lakukan gitu. Tapi maksudnya karena ilmu kita, wawasan kita tidak melahirkan amal, tidak melahirkan sebuah aplikasi. Sedangkan mereka ketika membaca sesuatu melahirkan sebuah aplikasi. Makanya kebanyakan orang itu husnul khotimah karena dua hal. Yang pertama adalah pemahaman yang benar, kemudian yang kedua adalah niat yang benar. Kenapa di akhir zaman ini banyak orang itu kemudian husnul khotimah padahal ilmunya banyak? Kenapa? Karena kemudian dia sudah mendapatkan pemahaman yang benar tapi niatnya rusak, niatnya salah. Ini menjadikan kemudian kita sekarang kalau mendapatkan wawasan ilmu, tujuannya untuk diamalkan atau untuk kemudian menjadikan sebagai lahan wawasannya atau untuk debat atau untuk ini sebuah cara berpikir yang salah. Makanya saya sendiri, saya pribadi, kalau sudah mematikan HP, saya bisa membacakan setengah juz, mungkin murojaah. Saya sampaikan sebuah kisah ya tentang Buya Hamka. Itu sebelum istrinya meninggal dunia, beliau tilawah Al-Quran minimal sehari 5-6 jam. Buya Hamka itu tokoh besar lah yang ada di Indonesia, tokoh pahlawan. Setelah istrinya meninggal dunia, agar rasa rindunya hilang dan lebih rindu kepada Allah, 6-8 jam. Itu dengan bukan 6 juz ya, 6-8 jam. Ini kita tidak usah bicara 1 jam aja sudah kayak apa? Kayak cacing itu kepanasan begitu. Saking kemudian karena makanya kata apa? Hajar Al-Quran, kita meninggalkan Al-Quran. Akhirnya apa? Allah ajar kita dengan kecanduan kepada HP dan kesia-siaan. Karena kita sudah tinggalkan Al-Quran. Sebagaimana Allah berfirman, wa qala rasul, dan Nabi curhat kepada Allah. Ya Rabbi ya Allah, inna qaumi, sesungguhnya kaumku ittakhadhu, telah menjadikan ittakhadhu hadzal Qur'ana, menjadikan Al-Qur'an yang ini tinggalkan iman. Lebih dari demikian, Mas Faris. Jadi matikan HP, semoga hidup kita lebih happy. Ya, hanya kalau yang punya istri yang main sama istrinya kan. Karena di dalam hadis ya, bercanda dengan istri dan anak itu berpahala. Selama tidak keluar daripada anak dosa. Tapi kalau dia bercanda dengan HP, gimana pahalanya? Ya kan, kemudian dia ketawa-ketawa begitu kan sendirian kan. Dan istri kita pun juga aneh ini kok. Kalau sama istrinya kok nggak senyum kalau sama HP-nya dia senyum kan. Istri kita juga mulai meragukan kesetiaan kita begitu kan. Anak kita juga dan sebagainya. Kalau pepatah zaman dulu kan saat HP itu mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat. Iya. Alhamdulillah. Jadi itu dia teman-teman, kita cut dia sumber dari kelalaian kita, yaitu perlahan kurangi HP. Karena juga kita tahu di hadis yang pernah Rasulullah sampaikan, kalau tidak bergerak kaki seorang hamba sampai ditanya waktunya dan juga ilmunya. Jadi percuma kalau kita tahu tapi kita tidak mengamalkan apa yang kita tahu. Itu berat banget. Kita sebagai penuntut ilmu itu berat sebenarnya amanahnya. Jadi sebenarnya tidak ada waktu untuk bersantai bagi orang yang paham. Insyaallah. Dan pertanyaan ketiga ya Ustaz, sebelum akhirnya kita tutup kajian kita, Ustaz mau tanya, apakah ada tips and trik rajin bangun malam? Karena saya bisa bangun malam tapi nggak sholat. Karena saya bisa bangun malam tapi nggak sholat, cuma ke kamar mandi dan lanjutkan tidur. Besoknya bangunnya menyesal, tapi besoknya masih sama nggak bangun. Dimatikan aja HP-nya ya Mas. Gimana tuh Ustaz? Ya Alhamdulillah. Jadi ini kisah kebanyakan kita yang bisa bangun di malam hari, untuk mungkin pecinta-pecinta sepak bola atau pecinta-pecinta kopi dan sebagainya, yang bisa begadang di awal malam atau bisa begadang di tengah malam untuk kemudian
baik tadi buang hajat ataupun kemudian melihat hiburan. Kadang-kadang mungkin sampai sufi ya. Sufi zaman sekarang dulu kalau sufi itu kan zikir, sekarang suka film. Sufi suka film, ya sufi suka film. Jadi waktu sufinya zikir malam ya, dia malah nonton film gitu sampai habis beberapa jam. Apalagi sekarang banyak sekali terjemahan film ya, karena corona dunia digital itu semakin meningkat ya, banyak sekali. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua. Yang pertama begini, kalau hati itu tidak nyambung dengan Allah, bagaimana dia akan kemudian sadar? Maksudnya adalah hati kita ini enggak nyambung dengan Allah. Nyambungnya dengan hal-hal yang berbau, hal-hal yang negatif. Maka tidak mungkin seseorang itu akan bisa mendekat kepada Allah kalau hatinya enggak nyambung. Makanya saya sampaikan, seperti nasihat lama yang saya kita dengar. Seseorang yang merasa tidak Allah itu akan muncul rasa malu. Ini kan kalau kemudian dia sadar. Dan saya dulu sekarang, ya Allah, engkau melihat saya bicara ya. Kau tahu mana yang ikhlas, mana yang riya, mana yang kemudian sum'ah dan mana yang jujur. Allah tahu. Nah, sekarang pertanyaannya, hati kita ini sudah banyak goresan kemaksiatan. Makanya tidak akan seseorang akan bisa bangun malam kalau siangnya dia bermaksiat. Dan ada beberapa dosa yang kalau dilakukan seseorang, Allah mengharamkan kenikmatan ibadah dan Allah halangi dia dari untuk sholat malam. Jangan ada beberapa. Makanya sampai seorang ulama mengatakan, saya pernah sekali melihat yang haram atau saya tidak sengaja melihat yang haram. Allah haramkan saya sholat malam selama 6 bulan. Itu satu pandangan yang padahal di zaman dulu kan susah melihat yang haram. Kalau zaman sekarang kan mudah, tidak usah jauh-jauh, kita tinggal buka Google saja kan. Mau sekarang yang lagi viral lah, video shoot itu kan banyak begitu kan. Mudah dan kita punya penasarannya tinggi kepada hal-hal yang demikian. Ini ada yang keren, kita pasti ingin mendapatkan apa? Ini kisah yang terjadi. Nah, dosa-dosa ini makanya ketika seorang itu rusak hatinya, artinya ada dosa yang dia rutinkan. Ya, kalau kemudian dia rusak hatinya atau kemudian rasa takutnya itu lemah, artinya ada dosa yang dia rutinkan. Makanya hari ini seseorang karena sering mengulang-ulang dosa, dia anggap itu sebuah kebaikan. Artinya dianggap itu biasa saja. Makanya yang paling bahaya yang menyerang kita hari ini adalah seseorang melakukan sebuah dosa tapi dianggap itu biasa. Sedangkan itu tanda kemunafikan. Jadi seorang yang melakukan dosa dianggap biasa. Sedangkan orang beriman itu setiap dia melakukan dosa kecilnya saja dia tegang. Khawatirnya tinggi, langsung dia doa, mungkin dia langsung sedekah karena dia tegangnya tinggi. Nah, maka trik agar kita rajin sholat malam yang pertama, setelah isya langsung witir. Trik yang pertama, kalau kita mau rajin sholat malam yang pertama, jangan pernah tinggalkan sholat witir. 1 rakaat saja, membaca Al-Fatihah dan Al-Ikhlas. Lakukan setelah isya langsung. Ini trik yang pertama. Karena lakukan sesuatu yang pasti, jangan yang nggak. Jadi kalau kita belum biasa rajinkan itu setelah isya. Jadi setelah isya itu kalau kita sudah sholat sunnah 2 rakaat atau kita enggak sholat sunnah, langsung aja kita bangun witir. Karena sholat yang paling utama setelah fardu itu 2 rakaat sebelum subuh dan witir. Ini yang Nabi gak pernah tinggalkan setiap dalam kondisi apa saja. Bahkan perang sebentar nanti tinggalkan. Witir itu wajib. Makanya di dalam mazhab Imam Abu Hanifah, witir itu hukumnya wajib. Ya, ini disebut dengan satu hal yang bahkan mereka tidak akan sholat subuh sampai mereka melaksanakan sholat witir. Nah, sedangkan witir itu waktunya dari setelah sholat isya sampai azan subuh. Hukumnya luas. Maka teman-teman yang dirahmati Allah, agar penyelesaian itu tidak kemudian terulang terus, pastikan kita harus witir. Nah, kalau kita nggak witir, pastikan diganti dengan duha. Pastikan sebagai pengganti witir. Nah, kalau kita sudah biasakan hal ini, maka kita akan mulai kemudian jadi kebaikan itu kalau sudah dibiasakan menjadi sebuah karakter. Tapi kalau kemaksiatan dibiasakan, maka dia menjadi sebuah karakter. Makanya kemudian saya mau menutup dengan kalimatnya Ibnu Katsir rahimahullah, karena sesungguhnya Allah telah menetapkan sebuah, ini kata beliau, karena Allah yang Maha Dermawan telah menetapkan sebuah ketetapan atau sunnah Allah bahwa seseorang itu akan mati dengan kebiasaannya.
Makanya sering saya sampaikan dalam khutbah Jumat dan pengajian-pengajian itu tentang kisah-kisah suul khatimah. Ada anak muda pecinta pornografi mati setengah jam sebelum subuh di depan layar pornonya. Dan setelah dia meninggal dunia, ibunya berhari-hari mimpi buruk. Mimpi buruk anaknya dilemparkan ke api neraka. Ibunya berat sekali. Ketika ditanyakan, temannya bilang, "Bu, anak ibu ini adalah yang suka men-share video porno. Maka setiap berapa waktu dia kirim baik kisah maupun apa kepada teman-temannya, dan setelah dia meninggal hal ini berlangsung karena sudah menjadi sebuah sistem di emailnya. Sedangkan saya tidak tahu password apa emailnya. Ini hal yang mengerikan, dan belum kisah-kisah anak-anak muda yang mati dalam kondisi main game. Itu banyak, tidak sedikit ya, dia lagi main game tiba-tiba dia mati mendadak, bahkan ada yang sampai dikubur dengan stick game. Hal-hal yang kemudian mengerikan yang belum menjadi sebuah muhasabah. Termasuk juga para wanita yang banyak kisah-kisah suul khatimah yang kemudian mereka rasakan karena kemudian kebiasaan baik kemudian nyanyi, joget dan sebagainya, sampai ketika ditakdir katakan la ilaha illallah, dia mengatakan apa? Nah sampai dia apa? Mati. Ada yang kemudian ketika duduk di bangku demikian kemudian dia mengatakan sungguhnya saya sudah melihat tempat saya di neraka. Kisah-kisah seperti ini banyak sekali. Yang terakhir, tantangan besar kita adalah bagaimana kita mendapatkan husnul khatimah, yang harus kembali kepada sebuah kebiasaan baik yang menjadi sebuah karakter yang semoga Allah wafatkan kita dalam kondisi husnul khatimah. Yang kita sampaikan. Insyaallah ya teman-teman. Jadi kita tahu kalau azab atau hukuman dari Allah ketika kita berani mencoba-coba bermaksiat itu nggak selalu seperti yang kayak sekarang digambarkan, ditimpa meteor, ditimpa biji atau ketimpa runtuhan. Enggak teman-teman. Jadi bisa jadi kita dijauhkan dari hal-hal kebaikan tadi ya Ustaz, seperti dijauhkan dari waktu munajat sepertiga malam, atau menjadi nggak tenang, atau kita semakin lalai, semakin jauh. Itu jadi ingat perkataan atau Ustaz di kajian subuh, dia mengatakan kalau surga itu dirintangi dengan hal-hal yang berat bagi syahwat gitu. Benar ya? Ya seperti jadi dalam hadis itu kayak orang mendaki ya. Jadi nafasnya itu ngos-ngosan kalau untuk mengejar kebaikan. Alhamdulillah, ketika kita di kondisi itu kita begitu berat rasanya untuk melakukan kebaikan, tapi begitu mudah melakukan kemaksiatan itu berarti itu simptom kalau kita sudah parah. Satu lagi Ustaz, boleh nggak Ustaz? Silakan. Boleh nggak nih teman-teman? Satu pertanyaan lagi Ustaz, berkaitan dengan sebagaimana kita tahu Nabi Musa ketika Allah perintahkan untuk berdakwah ke Fir'aun dan kaumnya, lalu di saat itu Nabi Musa tahu bakal bimbing gimana kerasnya Bani Israel. Doa pertama, dan ini menurut saya pribadi unik gitu, doa pertama yang beliau minta tuh Rabbi sholih sadri. Jadi kayak minta kelapangan hati. Jadi pertanyaannya, bagaimana sih cara kunci dari mempunyai hati yang lapang dan dada yang lapang, serta apa sih benefitnya dari kita, kan dari sekian rintangan tuh Ustaz, kenapa yang pertama kali diminta tuh hati yang lapang oleh Nabi Musa alaihissalam? Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Yang pertama, dan ini dikisahkan juga dalam Al-Quran. Jadi bisa dibayangkan bahwa Fir'aun itu adalah bapak asuhnya atau bapak angkatnya Nabi Musa. Makanya ketika kemudian dia bertemu dengan Fir'aun, apa kata? Alam nurabbika fina walida wa labista min umurika sinin. Hai Musa, apakah kamu tidak tahu tidak tahu diri kamu? Bukankah kami yang telah mendidik engkau di masa kecil, dan engkau tinggal dengan kami selama beberapa tahun. Wa fa'alta fa'alata kallati wa anta, dan engkau bahkan berbuat jahat, engkau sampai membunuh seorang dari bangsa kita. Jadi sebenarnya Nabi Musa itu inspirasi kisah Nabi yang masa lalunya kelam, membunuh apa yang kelam. Jadi saya sampaikan teman-teman, jadi jangan pernah meremehkan masa lalu orang. Kata dia seorang penjahat, sepenjahat-penjahatnya sudah. Nabi Musa, mohon maaf, Nabi mulia yang sangat mulia, bahkan masuk ulul azmi. Kalau ulul azmi itu kalau di level ketiga Nabi Musa. Yang pertama Nabi Muhammad, yang kedua Nabi Ibrahim, yang ketiga Nabi Musa. Maka dia mengatakan Nabi Musa itu yang sama di level kedua. Setelahnya Nabi Muhammad yang paling mulia Nabi Musa.
Bayangkan masa lalunya itu kelam, pembunuh. Ini yang sampaikan bukan penjelasan lain, tapi itu disebutkan dalam Al-Quran. Maka ketika kemudian beliau berkata, Rabbi shrah li sadri, karena tekanan tinggi untuk apa, mengingat apa, masa lalu yang kelam. Ini berat sekali, dan berhadapan dengan mantan bapak apa, bapak angkat. Makanya Nabi Musa mengatakan, benar Fir'aun, apa yang kau katakan itu benar, tapi apakah dengan apa yang saya lakukan tadi, yang saya waktu itu saya masih tersesat lah, saya belum dapat hidayah begitu. Tapi kemudian apakah benar yang engkau berikan kepada saya menjadikan sebuah kebolehan untuk menjadikan apa, Bani Israil sebagai budak-budak engkau? Itu kalimat Musa. Artinya, oke lah, saya sempat melakukan kesalahan kepada engkau telah didik saya. Tapi apakah hal itu menjadikan kemudian sebuah izin atau kemudian sebuah perkara yang menjadikan engkau bebas untuk apa, menjadikan apa, Bani Israil sebagai budak? Tidak boleh. Ini kalimat. Jadi ketika Allah teguhkan Nabi Musa, maka Nabi Musa itu berat ke dakwah. Dua pertama masa lalunya yang dekat dengan Fir'aun, kemudian yang kedua sempat beliau membunuh, dan apa, yang kedua mulutnya itu apa, kalau ngomong tuh dia jelas agak apa. Nah, berat Nabi Musa itu tidak mulia, tapi beliau menjadi nabi yang sangat mulia setelah baginda Nabi Muhammad SAW, karena keberaniannya dan kesabarannya beliau. Maka teman-teman sekalian, kalau kita mau dilapangkan hati, kaidahnya yang pertama, lupakan masa lalu yang kelam. Hatta permusuhan dengan siapa saja. Makanya kalau kita membiasakan untuk kalau akan tidur kita lupakan semua hal yang berat dalam kehidupan, dan kita menjadikan setiap bangunnya kita dari itu adalah sebuah nafas baru dalam kehidupan, dan melupakan semua yang luka-luka yang ada di masa lalu, kita akan bahagia. Saya ingin kisahkan, saya ada kisah juga sendiri, tapi saya kisahkan dengan nama lain lah. Ada seorang ya yang saya kenal itu, dia minjem uang temannya, masih keluarga gitu, dengan janji akan dikembalikan setelah 2 bulan sebesar uang 46 juta. Ini di masa COVID ya. Dan temannya ini bukan apa, saudara ini bukan orang punya duit, jadi ada uang titipan lah 46 juta gitu, titip ke dia. Tiba-tiba dipinjam saudaranya dengan janji apa 2 bulan. Enggak balik-balik. Akhirnya apa, saudara yang dipinjam ini kan karena nggak punya uang, mau bangun rumah mertua, punya anak dan sebagainya, dia bilang apa sama dia caci maki abangnya itu, asal kurang ajar dan sebagainya. Coba kita pikir-pikir, kalau kita kembali kepada kehidupan, kalau oke lah, sekarang misalkan 46 juta tuh anggaplah hilang sudah kan, kita anggap hilang. Tapi caci maki dia kepada kakaknya, apakah menjadi sebuah kebaikan? Ini satu hal. Kemudian yang kedua, apakah kemudian akan menyelesaikan masalah yang ada? Kemudian yang ketiga, kalau kemudian dia berprasangka baik, kemudian dia doakan kakaknya, kemudian dia kembalikan, bukankah akan datang solusi yang lebih baik? Ini kan sebuah makanya tatkala dia jatuh dalam perkara itu, teman-teman ini, kemudian apa? Ketika dia keluh kesah, Allah tidak menjadikan kehidupan yang hikmah, bahkan lebih apa? Buruk. Tapi ketika kemudian dia move on, kemudian dia bangkit, kemudian dia lupakan, dia anggap yang berlalu, masa lalu jangan disebut-sebut dulu, kemudian dia kembangkan apa yang akan dia bisa lakukan, nafas hidupnya nafas baru, dan dia bisa melakukan kebaikan yang lebih banyak lagi. Nah kita aja teman-teman sekalian, terlalu banyak menghabiskan masa waktu kita untuk menghadapi ya, sakit-sakit kita yang kemudian tidak seberapa. Anggaplah kemudian kita punya uang, misalkan $400,000, kebesar $400,000, cuma diambil orang $100, untuk apa? Uang kan mengembalikan $100 tapi menghabiskan uang $100,000, kan habis waktu gitu. Jadi betapa seringnya kita ini hanya karena orang ngata-ngatai kita 1 menit atau 2 menit menjadikan semua usia kita habis untuk meninggalkan dia. Sama seperti di rumah tangga istri kita ngomongin marah, kita punya merusak. Jadi jangan sampai karena masalah hal yang sepele merusak kemudian semua dunia dan akhirat kita. Makanya cara terbaik untuk keluar dari masalah dan lapang hati adalah jangan terlalu banyak memikirkan masa lalu dan buat nafas baru dalam kehidupan. Nafas baru penting sekali. Makanya saya setiap bangun tidur atau setiap habis sholat, anggapan saya pribadi ini nafas baru. Aja sudahlah, yang sebelum sholat itu sudah kita lupakan lah. Kemudian saya ketika sudah sholat lagi, berarti dari sholat asar ke sholat maghrib nafas baru. Nah, nanti dari habis maghrib ke ke isya nafas baru. Nanti dari isya ke subuh nafas baru. Terus gitu. Sehingga kita punya karya banyak. Tapi kalau kita tekung dengan masalah habis asar masih mikirkan si dia, habis besok sih, terus habis waktu kita.
nggak manfaat dan kemudian kita malah kemudian jatuh ke dalam dendam dan hal-hal yang waliyadzubillah. Makanya merawat hati itu mahal, dan kita perlu mengenali Nabi Musa dan doa tadi bagus sekali bagus itu, karena kemudian luka-luka itu tidak mudah untuk disembuhkan. Kan sampaikan tidak mudah untuk disembuhkan, tapi bisa untuk sembuh. Nah, tidak mudah bisa untuk sembuh, tapi yang tidak pernah mau menambah lukanya, menjadikan dia terengah dengan luka-luka itu, maka dia tidak akan pernah banyak menyelesaikan banyak hal dalam kehidupannya. Bisa kalau Ustaz, banyak banget, luar biasa banget pelajaran yang bisa kita ambil. Kalau saya rasa kayaknya kurang karena kayak pengen lanjut ya, tapi alhamdulillah kita sudah berada di penghujung kajian kita. Kita akhir kalam, saya ingin mengutip dari menyimpulkan apa yang dari Ustaz Junji sudah sampaikan. Mohon izin Ustaz, kita di sore hari ini membahas move on itu berkaitan tentang dua hal gitu dalam Al-Quran. Perkataan yang paling baik adalah dari Al-Quran sendiri, maka tentang move on itu sendiri kita bisa lihat dua ayat pendek gitu, potongan ayat dari Al-Quran. Yang pertama, la taqnatu min rahmatillah, sekelam-kelamnya seperti Nabi Musa yang membunuh. Kalau kita mungkin ya kita tidak seburuk itu, misalnya tidak sampai membunuh, maka ada peluang untuk optimis lagi, untuk bangkit lagi. Maka la taqnatu min rahmatillah, jangan sampai putus asa, jangan sampai kita menyerah, kita sampai suzon sama keputusannya Allah. Dan ayat yang kedua, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Maka pada prinsipnya sahabat, teman-teman yang saya cintai, selama seburuk-buruk apapun yang menimpa kita, selama kita masih diberi nafas oleh Allah, selama kita masih dihidupkan, dibangunkan setiap paginya oleh Allah, maka pada dasarnya kita masih punya rezeki untuk kita jemput, kita masih punya rezeki yang Allah siapkan, kita masih punya jalan hidup, cerita yang Allah siapkan, dan insya Allah khairan, insya Allah happy ending di ujungnya. Maka keep moving on ya teman-teman, selalu jangan sampai putus asa, jangan sampai surut langkahnya, terus gerak, terus buat plan-plan baru, proyek-proyek besar dalam hidup kita. Maka saya mewakili seluruh panitia mohon maaf bila ada kekurangan atau salah-salah kata. Agar lebih sempurnanya kajian kita sore hari ini, mari kita tutup dengan sama-sama melafazkan alhamdulillah. Dan bagi teman-teman yang sedang menonton, silahkan di subscribe akun New Haji Lombok, karena insya Allah dalam beberapa waktu dekat ini kita akan terus melaksanakan kajian-kajian pekan online selanjutnya. Maka stay tune, silahkan diikuti terus atau di follow IG-nya New Haji Lombok. Maka sebagai penutupnya, mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Faris.
dan akan kemana. Hidup kita dan kini telah aku temukan jawabannya. Kini ku akan langkahkan kaki dan kini telah aku temukan jawabannya. Disinilah bahagia akan ku temukan. Yuk ngaji kawan. Jadi jangan-jangan kita tuh lupa bahagia karena kita mengejar kenikmatan dunia yang semu. Jadi balik ke Allah.